Di level 5 tentang uang adalah manfaat uang. Anda harus memahami manfaat uang. Uang bukan hanya disimpan, dikembangkan, tapi uang juga harus dimanfaatkan. Pastikan setiap kemanfaatan uang adalah uang tersebut kembali ke Anda dengan nilai atau kegunaan yang lebih baik. Uang dimanfaatkan harus menghasilkan bigger and better, lebih besar dan lebih baik. Uang dimanfaatkan untuk membayar hutang misalnya, atau uang untuk membeli hal yang bermanfaat seperti makanan yang sehat untuk tubuh, untuk tamasya, untuk istirahat, dan membuka wawasan, belajar untuk menambah keterampilan. Pelajaran di sini perlu diulang dan diingatkan lagi. Uang ada 5 level. Prosesnya harus melalui level 1, level 2, level 3, level 4, dan level 5. Tidak bisa di skip. Sayangnya manusia kebanyakan yang 99% melakukannya hanya 2, yaitu level 1, yaitu punya pendapatan, langsung lompat ke level 5, dimanfaatkan. Sayangnya lagi, yang dimanfaatkan hanya membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu saja yang dilakukan hingga hari tuanya, yang akan bergantung pada orang lain. Perlu dicatat, kebanyakan manusia hanya melakukan memiliki pendapatan dan memanfaatkannya saja. Level 1, level 5. Muter-muter saja di situ. Ini yang disebut rat race, jalan di tempat. Sekarang kita membicarakan uang datang ke kita. Bagaimana Anda menerima uang? Uang yang Anda terima, entah dari gaji atau dari profit, dagang, kita perjelas sekarang. Kita tahu bahwa 90% manusia mendapatkan uang dari gaji dan tunjangan. Hanya 10% yang mendapatkannya dari profit berdagang atau berinvestasi. Dan untuk kita semua, keuangan atau pendapatan uang dari keuntungan atau dari profit jauh lebih besar dari gaji dan tunjangan. Itu kita semua tahu. Dengan bekerja, Anda membatasi pendapatan Anda. Namun dengan profit, pendapatan Anda bisa tak terhingga. Orang gajian adalah manusia yang dibayar berdasarkan jam kerja. Suatu hari, jam kerja itu akan hilang. Pensiun misalnya. Atau perusahaannya tutup. Banyak cara jam kerja Anda habis, termasuk tenaga Anda habis. Tidak bisa menjalankan jam kerja lagi, maka selesai sudah pendapatan Anda. Jadi cepat atau lambat, sebaiknya Anda bersiap mendapatkan pendapatan dari profit atau dari keuntungan. Misalnya Anda menjual sebuah produk, maka produk tersebut bisa tidak ada batasnya. Beda dengan waktu Anda yang punya batasan. Di sini ada hal baru yang namanya selling atau penjualan. Anda tidak bisa menghindari diri bahwa Anda harus punya keterampilan menjual dan Anda harus berjualan. Sebuah kenyataan hidup bahwa kita adalah penjual sejak dari lahir, penjual sejak awal adanya kehidupan. Anda misalnya menjual diri Anda ke calon mertua, Anda menjual diri Anda ke pasangan Anda menjual diri Anda pada saat interview pekerjaan, Anda menjual ide Anda pada kolega Anda menjual pengaruh Anda untuk sebuah tujuan. Pada dasarnya, setiap manusia adalah penjual. Jika Anda pegawai, Anda menjual waktu Anda pada perusahaan. Dan bayangkan, jika waktu Anda tidak dijual kepada orang lain, tapi Anda manfaatkan waktu Anda untuk diri Anda sendiri. Lihat seberapa keuangan Anda jadinya hanya dalam waktu 6 bulan ke depan. Itu hanya contoh. Di dalam berjualan, Anda harus bersabar dan teruslah rajin mencari kunci-kunci sukses atau algoritma sukses menjual tersebut. Terus diulik. Setelah Anda memecahkan rumus penjualan, maka profit itu menjadi sebuah kepastian. Jangan buang waktu lama-lama dengan bekerja untuk orang lain. Anda tidak punya banyak waktu nantinya untuk menjalankan sisa hidup Anda untuk diri Anda sendiri. Jangan pernah putus asa dan jangan pernah putus semangat untuk bekerja membangun diri sendiri. Karena banyak orang akhirnya menyerah lalu memilih menjadi budak uang, bekerja dengan menjual waktunya untuk orang lain. Tahu-tahu waktunya habis tanpa pernah menikmati uang tersebut untuk dirinya. Sebaiknya memang Anda berjuang keras untuk membangun mimpi Anda sendiri. Kalau Anda menyerah membangun mimpi Anda sendiri, maka Anda akan dipekerjakan untuk membangun mimpi orang lain. Di sisi lain, Anda akan mendapatkan gaji dan di sisi tuannya uang, dia menerima profit dari waktu yang Anda berikan. Sekarang kita lanjut pelajaran lebih dalam lagi tentang bagaimana membangun kekayaan jangka panjang dalam waktu yang cepat, yaitu dengan the law of giving and receiving, hukum tanam tuai. Sahabat, saya ingin bertanya, sejauh ini apakah pelajaran ini bermanfaat? Sudah siapkah Anda memasuki pelajaran yang lebih dalam lagi? Beranikah Anda berinvestasi di pikiran Anda? Ini bukan ilmu gratisan, namun yang Bosman berikan adalah sesungguhnya berdagang dengan Anda. Bosman memberikan atau giving ilmu, dan jangan kaget kalau Bosman akan receiving, yang mendapatkan kemakmuran. Di dunia ini tidak ada yang sia-sia atau yang gratis. Semuanya punya sebab dan semuanya punya akibat. Bosman membangun rumah yatim
Yatim Indonesia sejak 25 tahun yang lalu misalnya. Rumah Yatim Indonesia punya alumni lebih dari 50.000 anak yatim yang sekarang memelihara 2.000-an anak yatim. Itu pun hukum tanam tuai. Bosman berdagang dengan semesta dan menjalankan hukum alam, yaitu giving and receiving. Peace.